الفاتحة بنية القبول وتمام كل رسول ومأمول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya au kaunu qalili. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع لنا به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنه أو كون القليل بمسجد متيقن حل أرضه أو مال بنيه atau keadaan yang sedikit itu di masjid yang diyakini halal tanahnya atau halal harta orang yang membangunnya. Jadi kalau ada dua masjid, yang satu banyak, yang satu sedikit, biasanya kita lebih condong kepada masjid yang banyak jamaahnya, ke situ. Tapi kalau seandainya masjid yang sedikit itu diyakini tanahnya halal atau harta orang yang membangunnya halal, maka lebih baik condong kepada masjid yang sedikit walaupun asalkan tanahnya halal ketimbang masjid yang banyak jamaahnya tapi tanahnya boleh ngerampas. Itu mendingan yang sedikit. Au ta'atuli masjidin qaribin au ba'idin minha al jama'ati bi ghaibatihi anhu likaunihi imamahu. Atau kosong masjid yang dekat atau yang jauh dari jamaah dengan hilangnya ia karena keadaannya menjadi imam, atau masjidnya kosong. Ini kalau ada dua masjid, ini dua masjid, masjid yang satu penuh, masjid yang satu nggak ada jamaahnya. Kalau dia, karena jamaahnya pada bingung, nggak bisa jadi imam, tuh ya. Yang pun cuma jadi imam dia doang, imam seumur hidup. Ya. Nah ini saya bingung ini, nggak bisa kemana-mana di sini terus, gitu ya. Tapi dilihat di sono jamaahnya banyak banget. Cuman kalau saya ke sono ini kosong, maka lebih condong kepada masjid yang dekat atau yang jauh, yang kalau dia tidak di situ bakalan kosong nih jamaah, mendingan ke situ, gitu. Karena menyelamatkan masjid itu agar terisi, gitu. Kayak di lingkungan kita ada atau fikiyah, ada al-muqarrabin, begitu ya. Nah kalau semuanya pada kemari lah sono kosong gitu. Di sini kan banyak jamaahnya, fadilahnya lebih besar, lebih bagus. Memang, cuman kalau umpamanya di sono, kalau ente nggak ke sono bakalan kosong, ya mendingan di sono aja. Gitu ya, mendingan di sono. Tapi andai kata di sono ada imamnya ada rutin. Nah bagaimana? Maka boleh pilih condong ke masjid yang banyak.
Tapi kalau di sono ternyata al-muqarrabin itu nggak ada imamnya, lalu di kemari juga, lebih ke sana aja. Begitu. Au yahdurun nasu bihudurihi, atau datangnya hadirnya orang-orang dengan hadirnya dia. Orang-orang bakalan ikut sholat jamaah kalau dia juga datang. Jadi panutan. Ya. Sholatnya di mana? Al-muqarrabin aja. Ya. Ya udah ke sana. Tuh, ya. Jadi hadirnya orang dengan hadirnya dia. Di sini banyak, ya udah ikut ke sana. Kenapa? Karena menyelamatkan kekosongan. Faqalilul jam'i fi zalika afdalu min katsirihi fi ghairi. Sedikit jamaah yang demikian itu lebih afdal daripada banyaknya pada yang lainnya. Jadi kalau kondisi-kondisi melihat kekosongan, maka yang jamaah sedikit itu lebih afdal didatengin. Gitu ya, daripada kosong gitu ya, daripada kosong. Bal bahasa ba'duhum annal infirada bil muta'attili 'anil salati fihi bi ghaibatihi afdalu. Justru sebagian ulama ada yang membahas bahwa al-infirad menyendiri dengan masjid dengan yang kosong dari salat dengan kegaibannya itu lebih afdal. Ya. Andai kata dia datang di situ munfarid sendirian, masjid ada, tuh ya. Salat di masjid yang kosong sendirian lebih afdal daripada salat di masjid lain dalam keadaan berjamaah. Selamatin itu masjid, ya. Lebih afdal. Makanya ada 3 tempat ibadah itu harus diisi. Ya minimal orang-orang yang lingkungan dekat. Jangan sampai kosong. Gitu. Wal aujah khilafuhu. Namun menurut pendapat yang lebih kuat itu menyalahinya. Artinya sebagian pendapat yang lebih unggul tetap ya, hadir sholat berjamaah lebih utama daripada sholat di masjid yang sendiri. Ada khilaf. Tadi dikatakan masjid yang kosong dengan masjid yang banyak jamaahnya. Mendingan masjid yang kosong walaupun sholat sendiri daripada hadir ke masjid yang banyak jamaahnya. Tapi pendapat lain lagi yang lebih utama tetap mengutamakan sholat jamaah. Daripada dia sholat sendiri di masjid itu, mendingan dia sholat ikut ke masjid yang lain. Kecuali kalau ada jamaah yang lain. Ada 2 atau 3, maka di situ. Walau kana imamul qalili aula bil imamati li nahwi ilmin kana al huduru indahu aula. Seandainya imam yang sedikit jamaahnya lebih utama menjadi imam karena keilmuannya, maka hadir di situ lebih utama. Ya. 3 tempat ibadah, 3 musholla, imamnya macam-macam.
Yang banyak imamnya bukan ahli di dalam menjadi imam. Yang sedikit imamnya ahli menjadi imam. Keahlian ini dilihat dari segi keilmuan. Baik ilmu Qur'annya dalam membacanya ataupun ilmu pengetahuan fikihnya. Dia menjadi imam di tempat yang sedikit lebih utama hadir di masjid yang sedikit yang imamnya itu lebih layak menjadi imam ketimbang hadir di masjid di mushola yang imamnya bukan ahli menjadi imam. Tuh. Imamnya siapa di sono yang sedikit itu ya. Profesor, doktor, kiai, tuh ya, banyak gelarnya. Tuh ya. Ini, wah. Terus di sini siapa? Di sini sebutannya bukan Ustadz, Akang. Gitu ya. Di sini Kang Ocit. Di sini Kang Ocit gitu ya. Imam siapa? Kang Ocit. Wah, mendingan di sono, tapi sono sedikit, mendingan di sono. Gitu ya. Kenapa? Bab imamnya lebih unggul. Di sini bukan ahlinya. Orang dipanggilnya Akang. Ya. Gitu. Nah, mendingan yang di sono. Yang imamnya lebih utama. Walau ta'aradal khusyu'u wal jama'atu fahiya aula. Seandainya bertentangan, bertolak belakang antara khusyuk dan jamaah, maka jamaah lebih utama. Umpamanya, saya kalau sholat sendiri enak khusyuk gitu, ya. Khusyuk sholat sendiri di rumah. Tapi kalau sholat jamaah saya nggak khusyuk begitu ya. Maka dikatakan fahiya aula, jamaah lebih utama. Ya. Jadi kalau yang punya alasan, enakan sendiri, kalau sendiri enak khusyuk gitu ya. Nggak rame begitu. Nggak rame kalau jamaah nggak khusyuk, nggak fokus. Maka tetap jamaah lebih utama. Kenapa jamaah lebih utama? Ya. Karena belum jadi jaminan juga kalau dia sholat sendiri benar-benar khusyuk. Kalau di rumah bininya berek-berek, jadi pikiran juga. Kalau anaknya nangis inilah, anaknya tetangga pada ribut, jadi pikiran juga. Hilang juga tuh khusyuk. Itu ya nggak jadi jaminan juga. Tapi kalau dia sholat berjamaah, walaupun dia nggak khusyuk, dia dapat kumpulan-kumpulan orang yang dikhusyuk. Tuh ya. Karena satu paket yang diangkat jamaahnya. Di situ ada orang yang khusyuk, maka yang lain kebagian diangkat. Walaupun dia nggak khusyuk, situ ada yang khusyuk terangkat derajatnya. Begitu. Ya. Jadi yang jelek-jelek keangkut juga. Beli timun sekarung. Ya. Yang pengek, yang gepeng ini mah ya. Itu ya, yang kuntet gitu tuh, keangkut juga. Itu ya, keangkut juga. Kenapa? Karena borongan, semua diangkut, yang jelek keangkut. Tapi kalau beli timun satuan, yang dipilih apa? Yang cakep-cakep aja. Gak mau orang ngambil yang jelek-jelek. Nah disitulah kalau sholat berjamaah keutamanya luar biasa. Kama atbaqu alaihi haitsu qalu, sebagaimana mereka telah menerapkan atas yang demikian itu. Ya. Qalu, di mana mereka berkata inna fardal kifayati afdalu minas sunnah.
Dasarnya apa? Jamaah lebih utama. Karena fardu kifayah itu lebih afdol daripada sunnah. Khusyuk itu sunnah. Salat jamaah itu fardu kifayah. Maka jamaah lebih utama. Dasarnya itu. Wa aftal Ghazali wa tabi'ahu Abul Hasan al-Bakri fi syarhihi al-kabir 'ala al-minhaji bi awlawiyatil infiradi liman la yakhsha'u ma'al jama'ati fi aktsari salatihi. Imam Ghazali memfatwakan diikuti oleh Syekh Abul Hasan Bakri dalam syarah kabir atas minhaj, di mana keutamaan untuk menyendiri bagi orang yang tidak khusyuk beserta berjamaah pada kebanyakan sholatnya. Beda pandangan kalau Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali pandangannya tetap keutamaan itu khusyuk. Kalau ente umpamanya sholat jamaah nggak bisa khusyuk, maka mendingan sholat sendiri. Yang penting khusyuk, begitu. Mendingan sholat sendiri, yang penting khusyuk, kata Imam Ghazali. Tapi di sini bukan berarti sholatnya itu di rumah, bukan maksudnya ke situ. Kalau gitu di rumah terus, enggak, tetap dia datang ke masjid, tuh ya. Tetap dia datang ke masjid, cuman ketika orang-orang udah mulai pada sepi, dia baru sholat. Begitu. Ya, dia baru sholat. Karena kalau lebih diutamakan di rumah itu, nanti bertentangan dengan hadis la sholata li jaril masjid. Itu. Jadi tetap maksudnya itu, ke pandangan Imam Ghazali lebih mengutamakan menyendiri. Ya. Ketika dia khusyuk, sementara kalau sholat berjamaah dia tidak khusyuk, maksudnya adalah tetap dia sholat tidak di rumah, terus menerus di masjid walaupun sholatnya sendiri, asalkan khusyuk, begitu. Qala syekhuna, berkata guru kami, wa huwa kadzalika. Dan yang demikian itu, ya, begitu juga sahih juga, benar juga. In fata fi jami'iha, jika luput dengan keseluruhannya, ya. Kalau luput keseluruhan jamaahnya. Artinya kalau dia nggak khusyuk secara keseluruhan, baru, ya, mendingan sholat sendiri. Pokoknya kalau dari mulai takbir sampai salam kagak khusyuk. Ya, dari mulai takbir sampai salam enggak khusyuk. Nah, kata Syekh Ibnu Hajar, bisa jadi. Tuh ya. Bisa jadi. Wa ifta'u ibn Abdis Salami bi annal khusyu'a aula mutlaqan innama ya'ti ala qaulin annal jama'ata sunnatun. Fatwa Syekh Ibnu Abdis Salam bahwa khusyuk itu lebih utama secara mutlak, sesungguhnya itu datang atas pendapat yang menyatakan jamaah itu sunnah. Jadi
kita sudah membahas bahwa sholat berjamaah itu hukumnya ada yang menyatakan sunnah, ada yang menyatakan fardu kifayah. Kalau yang menyatakan fardu kifayah, maka fardu kifayah lebih utama ketimbang sunnah. Ya. Nah, kalau yang menyatakan dia itu sunnah, maka bandingannya sunnah dengan sunnah lebih baik diunggulkan maslahatnya. Nah, di sini dikatakan bahwa di awal dijelaskan bagaimana kalau sholat berjamaah tidak khusyuk, kalau sholat sendiri khusyuk. Maka pendapat pertama yang mengatakan tetap jamaah lebih utama. Kenapa? Karena memandang sholat jamaah sebagai fardu kifayah. Tapi kalau pendapat kedua yang mengatakan bahwa seperti Syekh Fatwa Ibnu Abdissalam, bahwa sholat sendiri khusyuk itu lebih utama ketimbang sholat jamaah yang tidak khusyuk, itu karena memandang bahwa sholat berjamaah dihukumkan sebagai sunnah, gitu ya. Itu perbandingannya. Sholat sendiri khusyuk, sholat jamaah nggak khusyuk. Bagaimana yang harus lebih utama? Dilihat dari sisi mana. Kalau memandang jamaah itu fardu kifayah, maka sholat jamaah itu lebih utama walaupun dia tidak khusyuk. Kalau ya, sholat jamaah itu sunnah, maka sholat sendiri yang khusyuk lebih utama daripada dia sholat berjamaah tidak khusyuk. Jadi tergantung dari dua sudut. Dari sudut mana memandangnya dari hukum sholat jamaah tersebut. Begitu ya. Jadi ini ada khilaf, ada selisih. Ada perbedaan pandangan. Kalau khilaf ini kan yang ribut ulama-ulama. Kalau kita mah nggak usah ribut-ribut. Ya. Wah ini beda, ini biarin aja dia yang pada ribut. Ya. Yang nentuin hukumnya kan dia. Itu. Nah kita jangan bingung. Yang mana yang enak kita ambil itu ya. Jadi yang menjadi fatwa secara umum itulah yang kita ambil. Mana fatwa yang secara umum? Yaitu sholat berjamaah. Itu yang fatwa secara umum. Walau ta'arada fadilatu sama'il qur'ani minal imami ma'a qillatil jama'ati wa adami sima'ihi atau sama'ihi ma'a kasratiha kanal awwalu afdola. Seandainya bertentangan fadilah mendengarkan Quran dari imam serta sedikit jamaahnya dan tidak mendengar imam serta banyak jamaahnya, maka yang pertama lebih utama. Masjid yang satu imamnya suaranya pelan banget. Ya, saking halusnya itu suara sampai transparan. Ya. Ya, kan nggak kedengeran suara Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedengeran cuman akhir doang. Min, him, gitu ya. Giliran wadolin kencang, waladolin, amin, kedengeran. Giliran itu nggak kedengeran. Tapi jamaahnya banyak. Itu ya. Jamaahnya banyak. Sementara di sana sholatnya jamaahnya sedikit, imamnya kedengeran suaranya. Maka mana yang harus kita pilih? Imam yang suaranya terdengaran membaca bacaannya. Itu ya. Jadi itu yang kita ambil bacaannya. Mendengarkan bacaan Quran itu lebih utama ya, daripada kita tidak dengar. Tuh. Hanya ketika tidak terdengar dikondisikan itu nggak kedengarnya karena memang jamaahnya banyak, nggak pakai spek mic, atau memang nggak kedengarannya ya, memang suaranya pelan. Tuh, itu dilihat kondisinya. Kalau memang nggak pakai mic ya berarti pengurus upayakan harus pakai mic sehingga bisa terdengar suaranya dengan jelas. Begitu. Jangan
Imam dipaksain suaranya keras, yang keras sedikit suaranya, yang keras sedikit. Gitu ya. Ya, waktu imamnya tua disuruh keras batuk-batuk mulu. Gitu ya. Nah, berarti siapin mic. Nah, kasih mic. Gitu, kasih mic deh, begitu ya. Biar kedengaran suaranya. Karena mendengarkan suara itu berpahala. Ya, kasih mic. Nah, si imam kalau jadi imam udah tahu suaranya pelan dikasih mic, ya terima. Kenapa? Bab ini maslahat makmum. Gitu. Ya, segan pakai mic. Jangan pakai segan. Ini maslahat buat makmum. Kesian makmum udah datang, jamaah nggak kedengaran suaranya. Itu maslahat. Ya, jadi jangan dipikirin dirinya. Ini maslahat buat makmum. Berarti kalau sudah tersedia alat pengeras, maka gunakan alat pengeras sehingga bisa terdengar oleh jamaah yang lain. Gitu. Wa yajuzu limunfaridin an yanwiya iqtidaan bi imamin asna'a salatihi. Boleh orang yang sholatnya sendiri niat berjamaah dengan imam di tengah-tengah sholat. Dia lagi sholat sendiri. Nggak lama orang datang sholat jamaah. Itu. Maka boleh dia niat makmuman. Itu ya. Wah, dia jamaah lagi. Nah, dia sendiri, jangan cuek aja. Ada sholat jamaah, dia ikut jamaah, niat makmuman. Gitu ya. Jadinya gimana? Ya, dia berupaya pelan-pelan deketin jalan. Ya. Jalan deketin, geser. Ntar orang di belakang ngeliatin, ini orang ngapa sholat jalan-jalan begitu. Ya. Jalan geser gitu terus biar sampai sejajar. Ya. Wa in ikhtalafat raka'atuhuma. Meskipun rakaatnya berbeda, walaupun rakaatnya berbeda. Dia udah dua rakaat nih baru rakaat pertama. Ikutin. Tapi lakin yukrahu dzalika lahu. Tapi dimakruh. Kecuali kalau rakaatnya masih sama-sama. Dia baru takbir, ada jamaah baru takbir. Ya. Maka dia ikut. Nah, tuh, jamaah. Duna ma'mumin kharaja minal jama'ati lin nahwi hadasi imamihi fala yukrahu lahu dukhulu fi jama'atin ukhra. Tidak dimakruh makmum yang keluar dari jamaah karena hadas imamnya, maka tidak makruh masuk pada jamaah yang lain. Ya. Dia udah sholat jamaah. Ketika dia sholat jamaah, imamnya batal. Kan dia jadi sendiri. Ada orang mau sholat jamaah, boleh lanjutin ke makmum yang di sini, walaupun rokaatnya beda. Ya. Jadi kalau imamnya batal. Nah, sekarang gini lagi, bagaimana andai kata ada orang jamaah, sudah sholat jamaah, lalu dia masbuk, imamnya kan udah selesai tuh salam,
dia jadi salat sendiri. Tuh. Dia jadi salat sendiri. Nah, ada orang salat berjamaah. Begitu ya. Ada orang salat berjamaah. Maka bisa dia bergabung untuk menyempurnakan salatnya. Situ. Bisa bergabung. Nanti bagaimana? Nanti bisa dia mufaraqah, kan salamnya beda. Dia udah mau selesai, dia belum selesai. Nah, nanti salamnya bisa dia niat mufaraqah, bisa dia menunggu imam sampai selesai, bisa gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Fa iza qatada fil asna'i lazimahu muwafaqatul imami. Apabila dia mengikuti di tengah-tengah, wajib menyesuaikan dengan imam. Kalau dia ikut di tengah-tengah, dia wajib ikutin imam. Jangan bedain. Dia sudah rakaat kedua, imam rakaat pertama, ngikutin. Jadi jangan bedain sama imam. Summa in faragha awalan kamasbukin. Maka kemudian jikalau dia telah selesai mula-mula, maka kamasbukin, seperti masbuk. Imam udah selesai, dia belum selesai, maka seperti masbuk. Seperti masbuk. Wa illa fantizaruhu afdalu. Kalau belum selesai imamnya, justru yang selesai makmum, maka menunggunya lebih afdal. Ini kan kalau beda rakaat, imamnya sudah selesai, dia belum selesai, kayak masbuk, nambah lagi. Sekarang dibalik, makmum udah selesai, imamnya belum selesai, maka menunggu lebih utama, kayak tadi. Ya. Dia udah sholat, sudah masuk 2 rakaat kedua. Imam rakaat pertama, pastinya kan selesainya lebih dahulu si makmum. Maka menunggu imam lebih utama. Gitu. Ya. Andai kata si makmum, si jamaah ini sudah masuk rakaat kedua, maka dia baru mulai rakaat pertama. Ada orang jamaah ikut gabung. Nanti sama kayak masbuk. Jika imamnya selesai salam, dia langsung nambah lagi, kayak gitu. Wa tajuzul mufaraqatu bila uzrin ma'al karahati. Fatafutu fadilatul jamaati. Boleh mufaraqah berpisah tanpa uzur, tapi makruh. Namun hilang fadilah jamaah. Kalau kita niat mufaraqah, imamnya belum selesai, kita sudah si makmum yang tadi sudah selesai, mau niat mufaraqah, salam duluan, boleh tanpa uzur, tapi makruh dan hilang jamaahnya. Jadi kalau dia niat mufaraqah duluan, hilang jamaahnya. Kalau pahalanya nggak hilang, dia tungguin imam sampai selesai, begitu, ya. Jadi tungguin imam sampai selesai dapat jamaah. Kalau dia nggak tungguin, dia niat mufaraqah duluanan, hilang jamaahnya.
Nah, jadi itulah bahwa begitu pentingnya sholat berjamaah. Sampai-sampai orang tadi sholat sendiri lalu ada orang yang sholat berjamaah, boleh dalam sholat di tengah-tengah sholatnya ikut bergabung bersama untuk sholat berjamaah. Ya. Jadi syariat sangat menekankan sampai sebegitunya orang yang sudah dalam keadaan sholat lalu ada orang yang melakukan sholat jamaah masih dianjurkan untuk gabung sholat jamaah. Ya, ini menandakan bahwa jamaah benar-benar jangan disepelein, jangan diremehin. Ya. Karena orang-orang yang saleh, para ulama-ulama, para sahabat, benar-benar mereka sampai mengedepankan urusan jamaahnya ketimbang urusan dirinya. Ya. Jadi sampai kayak gitu. Ya, di dalam kitab Minahus Saniyah, sahabat Nabi sampai sebegitunya keluputan sholat jamaah Sayyidina Umar, kalau nggak salah. Ya, gara-gara urusan kebun, ngurusin kebun kurmanya, kelamaan hingga dia mau sholat jamaah, akhirnya hilang sholat jamaahnya. Kebunnya dia wakafin, dia bagi buat orang-orang. Dah, ini gara-gara ngurusin kebun, jamaah saya jadi keluputan, jadi kehilangan. Mendingan udah saya bagiin. Itu orang-orang yang memiliki hati yang baik kayak gitu saja, lebih berasa, seperti itu saja, lebih mengutamakan jamaah ketimbang urusan-urusan dalam mengurusi urusan harta. Dikalahin, dadah, daripada keterusan mendingan tinggalin. Itu ya. Mereka yang begitu baik hatinya, punya kesadaran. Nah, tinggal kita sejauh mana kita, ya, kadar keimanan kita, sejauh mana kadar kebaikan kesolehan kita. Kalau masih saja meremehkan urusan-urusan jamaah, lebih mengedepankan urusan-urusan duniawinya. Seberapa penting sih urusan duniawi itu sampai-sampai jamaah masih dikalahkan. Ya, seberapa penting, seberapa mulia, ya, seberapa mulia urusan dunia itu sampai-sampai urusan jamaah dikalahin. Ya. Jadi seberapa sibuk kerjaan urusan dunia sampai-sampai jamaah dikalahkan. Ya. Seberapa besarkah pemberian orang lain kepada seseorang kalau Allah Ta'ala yang memberikan karunia nikmat itu diremehkan, syariatnya, ajarannya Rasul tidak diamalkan. Jadi kita harus bisa merubah pola pikir kita bahwa apa yang kita lakukan di hadapan kita sungguh tidak memiliki arti apa-apa dalam urusan duniawi. Jamaah yang harus kita utamakan. Ya, jadi tinggalin tuh urusannya yang tetek bengek semuanya tuh. Jamaah keluar sholat terus, itu lebih penting. Ya. Justru kita jadi malu. Allah sudah kasih nikmat enak, masih tidak disyukuri nikmat itu. Nah, tsumma qala wal mufaraqatu bi'uzrin wallahu a'lam bis-shawab. Bacaannya qala alaihi salatu wassalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, la yahillu limuslimin an yakhudha 'asa akhihi bighairi tibi nafsin minhu. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, tidak halal seorang muslim mengambil tongkat saudaranya tanpa ridhonya. Jadi ngambil tongkat punya orang, ya, tanpa keridhoannya itu tidak halal. Hati-hati barang orang yang kalau kita pakai, ya, hati-hati barang orang. Walaupun cuma tongkatnya kita ambil, itu bahaya, ya, itu bahaya. Walaupun cuma sendalnya kita ambil, itu bahaya. Dia nggak ridho, nggak halal. Qala zalika li syiddati ma harramallahu min malil muslimi 'alal muslimin. Hal itu karena sangat sekali Allah haramkan harta orang muslim terhadap muslim yang lain. Memang Allah haramkan tuh harta orang muslim untuk diambil. Wa qala alaihi salatu wassalam fi sariqati. Nabi bersabda di dalam masalah pencuri, la'anallahu sariqa yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam mengenai pencuri, Allah mengutuk pencuri yang mencuri telur hingga dipotong tangannya, dan mencuri tambang atau tali hingga dipotong tangannya. Ya. Allah kutuk tuh orang yang nyolong telur, ya, dikutuk. Yang nyolong tali, intinya kalau memang bukan hak kita jangan diambil, gitu. Ya. Telurnya RT ada, nah, ngambil aja, izin dulu. Itu, ya, ini ada yang punyanya nih, ambil, jangan ngambil aja, izin dulu, ini telur. Wa qala alaihi salamu fil khiyanati, bersabda Nabi alaihi salam mengenai khianat, ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik 3. Iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik 3, apabila berbicara dia bohong, berjanji dia mengingkari janji, dikasih amanah dia khianat. Nah, inilah mengenai masalah amanat. Amanat yang sudah diberikan harus dijaga, dipelihara. Amanat adalah sesuatu yang diberikan, dilimpahkan kepada kita untuk dijaga, ya, dengan baik. Kalau kita tidak jaga amanah, maka termasuk khianat. Orang khianat adalah orang yang munafik. Wa qala alaihi salatu wassalam, la imana liman la amanata lahu. Nabi bersabda, tidaklah direken iman orang yang tidak ada amanah. Orang yang tidak memiliki amanah enggak direken keimanannya, ya, enggak dianggap keimanannya. Jadi amanah itu adalah sesuatu yang bisa menyangkut pada keimanan seseorang. Amanah, ya. Contohnya gimana? Orang menitipkan sesuatu, nitipkan barang. Berarti barang yang dititipkan kepada kita, dijaga itu barang. Jangan dijual, jangan dirusakin, jaga. Apapun yang diberikan orang lain kepada kita, yang sifatnya itu pemberian, ya, titipan, itu yang harus kita jaga, itu amanah. Termasuk orang nitipin salam. Nitipin salam itu amanah. Tolong kirim salam ya sama dia, itu amanah. Kalau kita terima, kita wajib nyampein. Dapat salam dari si fulan, gitu.
Dapat salam dari si fulan. Nyampein itu amanah. Kecuali kalau kita nggak terima. Tolong kirim salam ya sama si fulan. Aduh, mohon maaf nih. Aneh belum bisa nyampein salam. Gitu ya, ngeri nggak ketemu. Gitu ya, udah tolak aja. Gitu ya. Tolak aja. Kenapa? Daripada kita terima, iya wajib kita sampein. Wajib kita sampein. Ya. Amanah. Dulu almarhum Amri, ya. Almarhum Amri, Amrinya iparnya Ustadz Abdul Hadi, itu datang ke rumah. Saya pikir mau ngapain? Jauh-jauh datang ke rumah. Mau ngabarin doang, mau dapat salam. Ya, teman saya nitipin salam ke dia. Ke rumah mau ngabarin salam, dapat salam dari si Bakri. Gitu. Dapat salam dari si Bakri. Udah gitu doang. Kenapa? Amanah. Ketika orang diberikan amanah, jalanin amanat itu. Cuma nyampein itu doang. Ya udah. Kelar udah jalan. Jauh-jauh kemari. Mau nyampein doang. Tuh, amanah. Dia nitipin salam. Ya kita sampaikan salam. Jangan sampai kita enggak sampai itu salam. Jangan asal ngomong, ya insya Allah. Nah kalau ngomong insya Allah bukan suatu jalan di mana boleh dia sampein, boleh enggak. Oh enggak bisa begitu. Insya Allah itu penguat. Kalau orang udah ngomong insya Allah itu penguat. Penguat di mana dia harus dia lakukan. Kecuali kalau ajal menjemput, dia enggak masalah. Tapi kalau dia malas-malasan, ya tanggung jawab besar. Begitulah amanah yang harus dijaga, dilakukan dengan baik. Belum lagi amanah-amanah yang lain, ya, kerjaan inilah dan lain sebagainya, jabatan itu amanah yang harus dijaga. Ya. Itu menjadi standar keimanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la dina liman la amanata lahu wa la salata liman la zakata lahu al-hadisa. Nabi bersabda, tidaklah beragama orang yang tidak ada amanah. Orang kalau nggak bisa jaga amanah tidak disebut sebagai orang yang beragama. Wala salata wala zakata lahu, dan tidak direken salat dan zakatnya. Gitu ya. Jadi nggak direken tuh, agamanya nggak direken, zakatnya nggak direken, salatnya nggak direken. Kalau dia nggak bisa menjaga amanah. Makanya amanah itu bagian dari sifat Rasul. Rasul memiliki sifat amanah, gitu ya. Maka amanah harus disampaikan, dijaga, dipelihara. Apapun tuh, ya. Nitip pesan sesuatu, terima, jalanin amanah. Kalau apa yang sudah diterima tapi tidak dijalanin, udah. Berarti masuk dalam kategori imannya bermasalah, agamanya bermasalah, salatnya bermasalah, zakatnya bermasalah. Wa qala alaihi salatu wassalam salasu muta'alliqatin bil arsy. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, ada 3 yang bergantung di arsy. Ada 3 macam yang bergantung di arsy. Pertama ar-rahimu, yang pertama rahim. Taqulu, rahim berkata, Allahumma inni bika fala uqta. Rahim berkata, ya Allah, sesungguhnya aku ini denganmu, mohon jangan diputuskan. Rahim di arsy bergantung. Ya, kita masing-masing hidup dalam satu rahim. Itu rahim berkata, ya Allah, jangan putuskan aku. Jangan diputuskan. Artinya apa? Kalau kita punya ikatan rahim, silaturahim, jangan sampai putus hubungan silaturahim. Karena rahim sendiri di arsy sudah berpesan, ya Allah, aku dengan engkau, maka jangan sampai aku ini diputuskan. Begitu. Wal amanah, amanah berkata, taqulu, Allahumma inni bika fala ukhanu. Ya Allah, aku ini dengan sebab engkau, maka janganlah aku dikhianatin. Amanah di arsy berkata, ya Allah, aku dengan sebab engkau, maka mohon jangan sampai aku ini ada yang mengkhianati.
Kalau ada yang menerima amanah, maka mohon jangan sampai ada orang yang mengkhianati amanah tersebut. Mohon dijaga amanah yang sudah dititipkan. Tuh. Wa ni'mah, nikmat berkata, Allahumma inni bika fala ukfaru. Ya Allah, aku ini dengan sebab Engkau, maka jangan aku dikufuri. Nikmat ngomong di arsy. Nikmat yang sudah kita rasakan banyak nikmat. Nikmat berkata jangan sampai aku ini dikufuri. Sudah dapat nikmat tapi nikmat itu bukan disyukuri. Dapat nikmat harus disyukuri. Syukur itu bukan alhamdulillah, syukur bukan bukan sekedar ngucapin terima kasih, bukan. Syukur itu adalah mengupayakan menggunakan fasilitas nikmat ke jalan yang Allah ridhoi. Tuh. Ya, tuh syukur namanya. Ini kita kaki bisa jalan, tuh nikmat. Ya. Tangan bisa ngambil, tuh nikmat. Jaga itu nikmat. Ya. Jangan sampai menjadi orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah kasih. Mata itu nikmat, jaga itu nikmat. Karena nikmat berkata, aku nggak pengen dikufuri. Kalau seandainya dikasih nikmat tidak dijaga, udah. Nikmat itu menangis. Kenapa? Harapannya nikmat yang diberikan jangan dikufuri. Udah gunain itu nikmat. Ya, apa yang sudah Allah kasih. Ya, dari anggota tubuh kita dulu itu yang kita lihat anggota tubuh kita. Jaga tuh. Ya, semuanya. Kaki melangkah, gunakan langkahnya yang bermanfaat, yang baik-baik. Tuh, ya. Langkahin tuh. Mana tempat-tempat yang baik-baik? Itu yang harus kita arahkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengkufur nikmat. Dikasih nikmat tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, akhirnya nikmat itu nanti Allah cabut. Tuh ya, gunain tuh, hati-hati, kelak nanti bakal dituntut. Sejauh mana kita menggunakan nikmat ini. Ya, kaki ini nih, kita sudah banyak melangkah kemana? Banyakan ke masjid, banyakan ke majelis ilmu, atau banyakan ke tempat yang lain. Itu bakal ditanya tuh nikmat. Tuh, ya bakal ditanya, bakal dihitung tuh. Malaikat punya catatannya. Dihitung nanti tuh. Lu nikmat lu banyak enggak syukur nikmat nih. Nikmat udah dikasih banyak, langkahnya yang lain yang jauh-jauh mulu. Udah kena dah. Yang dekat-dekat enggak pernah sampai-sampai. Wah, udah. Kufur nikmat. Kau kufur nikmat nih. Ya, udah kufur nikmat. Bahaya kalau udah kufur nikmat begitu. Ya, repot. Ya, udah bahaya. Nah, jadi itulah ada 3 hal yang bergantung di arsy, selalu berkata kepada Allah Ta'ala seperti itu ya. Summa qala wa amma qatita'u amwalil muslimin wallahu alam bis-shawab rabbana alma. Hadirin jamaah, ada maklumat undangan. Nanti habis sholat isya undangan 40 hari almarhum Bapak Sodik. Jadi mohon kehadirannya. Habis sholat isya kita ke rumah almarhum Bapak Sodik 40 harinya beliau. Dan kita jawab insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min ahwal rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.